Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Allah tempat pengharapan di dalam kesesakan yang terdapat dalam kitab Yesaya pasal ke-41 ayat 10. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kitab Yesaya merupakan kitab yang dituliskan oleh Nabi Yesaya. Nabi Yesaya menyadari bahwa sesungguhnya yang mengancam kehidupan bangsa Yehuda bukanlah bangsa Asyur, melainkan dosa bangsa Yehuda sendiri. Bangsa Yehuda tidak taat dan kurang percaya kepada Tuhan, baik melalui perkataan maupun perbuatan. Allah berfirman kepada umatnya melalui Nabi Yesaya. Nabi Yesaya mengingatkan bahwa Yehuda akan dibuang jika tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Pasal 40-55 merupakan penjelasan Nabi Yesaya bahwa karena ketidaktaatan mereka, maka bangsa Yehuda akan dibuang ke Babel. Bangsa Babel adalah bangsa yang tidak percaya kepada Allah Israel. Tuhan bisa memakai siapa saja termasuk bangsa yang tidak mengenal Allah untuk menghukum umatnya jika mereka tidak mau taat kepada Allah. Di Babel mereka akan mengalami pembuangan. Mereka akan menjadi tawanan bangsa Babel. Namun di dalam pembuangan tersebut Allah tidak meninggalkan umatnya. Allah akan menjanjikan akan membangkitkan seseorang pembebas. Walaupun Allah mengizinkan mereka masuk ke dalam pembuangan, tetapi Allah tidak pernah meninggalkan dan melupakan umatnya karena Allah sendirilah yang telah memilih umatnya. Di dalam kesesakan, Allah mengingatkan umatnya melalui Nabi Yesaya bahwa ada pengharapan di tengah-tengah kesesakan. Ayat 10 menjelaskan beberapa hal yang harus dilakukan oleh mereka ketika mereka berada dalam pembuangan, yaitu yang pertama, jangan takut. Dalam menghadapi sebuah masalah tidak boleh takut, karena ketakutan membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan baik. Mengapa umat Tuhan tidak boleh takut? Karena ketakutan juga membuat kita tidak percaya kepada Tuhan. Allah sendiri berjanji akan menyertai. Penyertaan Allah itu pasti dan kekal. Allah selalu menepati janjinya. Setiap orang yang melakukan Allah, walaupun sedang berada dalam kesesakan, tidak perlu khawatir karena selalu ada harapan dan penyertaan Allah. Manusia tidak bisa memberikan penyertaan seperti yang Allah berikan karena manusia terbatas. Allah mau agar kita tidak takut kepada apapun yang menjadi pergumulan kita. Tetapi yang Allah mau adalah kita hidup dalam ketaatan. Yang kedua, jangan bimbang. Bimbang berarti ragu, tidak tetap hati, kurang percaya, khawatir, dan cemas. Melalui Nabi Yesaya, Allah mengingatkan umatnya untuk tidak boleh ragu dan cemas dengan situasi apapun yang mereka alami. Tetap percaya kepada Allah. Umat Allah harus yakin bahwa Allah sanggup menolong mereka keluar dari situasi sulit. Allah sendiri yang berjanji kepada umatnya bahwa Allah akan meneguhkan, menolong dan memegang umatnya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Meneguhkan berasal dari kata teguh yang artinya kokoh dan kuat. Sedangkan arti kata meneguhkan adalah menguatkan. Jadi Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Sedangkan kata menolong berarti meringankan beban. Allah akan memikul beban umatnya, sebab dialah Allah yang Maha Kuasa. Kemudian arti kalimat bahwa Allah akan memegang umatnya dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan adalah bahwa Allah sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Berdasarkan penelitian, berbagai macam kegiatan membutuhkan kehati-hatian, dan hal tersebut biasanya berkaitan dengan sikap tangan seseorang. Tangan kanan dianggap lebih kuat dan lebih sopan dalam melakukan sesuatu. Tangan kanan dinilai lebih terampil dalam melakukan aktivitas. Jadi Allah sendirilah yang akan memberikan kekuatan kepada umatnya. Allah sendiri yang akan meruntuhkan bangsa-bangsa serta yang paling perkasa di antara bangsa-bangsa.
Allah akan membawa umatnya dari kemenangan kepada kemenangan, sebab Dia adalah Allah yang berdaulat. Saudara-saudari yang kasih Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini kita belajar bahwa Allah adalah tempat pengharapan yang pasti di tengah kesesakan. Allah memberikan kasih karunia-Nya dan kekuatan kepada umatnya untuk menghadapi segala situasi, bahkan yang tersulit sekalipun. Allah akan menolong umatnya melewati lembah kekelaman atau masa-masa sukar. Dia Allah yang akan menopang dan membela kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.